warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi terakhir di semester ini, yaitu karya tulis ilmiah. Pengertian dari karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan atau laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau kajian suatu masalah oleh seseorang atau kelompok dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan. Tujuan karya ilmiah. Jadi tujuan pembuatan karya ilmiah atau karya tulis ilmiah ini adalah melatih peneliti atau penulis berpikir kritis, komprehensif, dan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan baru. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai wahana atau tempat untuk melatih ide, kemudian wahana transformasi pengetahuan antara instansi dan masyarakat, lalu membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh seseorang, serta sebagai pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Sementara bagi pembaca, tujuan dibuatnya karya ilmiah ini dapat dijadikan sumber informasi bagi pembaca tentang penelitian terkait penelitian yang dibuat oleh si penulis. Jadi itu beberapa tujuannya ya, untuk selain untuk melatih bagi peneliti dalam berpikir kritis atau komprehensif, juga bisa membantu para pembaca untuk mengetahui informasi tentang penelitian yang dibuat oleh si penulis tersebut. Jadi bisa dijadikan bahan referensi untuk peneliti lain yang mungkin nantinya akan melakukan penelitian yang hampir sama dengan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Selanjutnya, ciri-ciri atau karakteristik dari karya ilmiah. Yang pertama adalah sistematis. Ketika kita mau membuat atau menulis sebuah karya tulis ilmiah, kita harus susun secara sistematis atau urut atau runtun. Yang mana nanti sistematikanya itu ada sendiri, jadi tidak kita bebas mengarang seperti kita mengarang cerpen atau mungkin mengarang puisi, tapi di dalam penulisan sistem karya ilmiah itu ada urutan-urutannya. Jadi apa dulu yang harus kita tulis, kemudian sampai terakhir. Jadi ada sistematika penulisannya yang mana itu harus kita buat sesuai atau runtun sesuai dengan sistematika tersebut. Yang kedua, objektif. Objektif ini berkaitan dengan penjelasan data atau penyampaian data yang kita sampaikan. Nah, objektif berarti harus sesuai dengan data yang ada di lapangan. Tidak boleh si penulis atau peneliti memberikan pendapat atau pandangannya sendiri. Yang ketiga adalah logis. Logis artinya apa yang disampaikan dalam karya tulis tersebut harus masuk akal. Jadi makanya ketika kita menulis, hindari kata-kata yang bermakna konotasi. Artinya apa? Makna konotasi adalah makna yang menimbulkan makna bukan makna sebenarnya. Jadi makna itu biasanya jauh dari kata-kata pembentuknya. Tapi kalau di dalam karya tulis ilmiah, biasanya sering menggunakan bahasa-bahasa baku dan bahasa-bahasa yang artinya itu bermakna denotasi, makna sebenarnya. Jadi misalnya ada kata kursi, makna denotasinya adalah alat untuk atau alat untuk duduk. Sementara kursi bermakna konotasi bisa berarti jabatan. Makanya di dalam sebuah karya ilmiah hindari kata-kata berkonotasi. Kemudian faktual. Faktual artinya apa yang kita sampaikan itu berdasarkan fakta. Nah, yang mana nanti ketika kita menyampaikan sesuatu secara objektif, berarti nantinya kita akan menyampaikan sesuatu hal berdasarkan fakta. Jadi ciri-ciri atau karakteristik ini saling berkesinambungan. Nanti kalau sistematis, kita menyampaikan secara sistematis, pasti apa yang kita sampaikan bisa lebih mudah dipahami karena logis, masuk akal. Kemudian
Setelah itu ada jenis-jenis karya ilmiah. Jenis-jenis karya ilmiah itu macamnya banyak. Yang pertama adalah artikel. Artikel ini sering kalian jumpai di buku-buku LKS atau mungkin di buku paket, kemudian di koran. Dan kemarin di semester kemarin kalian sudah pernah membuat artikel. Ya, jadi artikel itu tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Jadi artikel itu pendapatnya seseorang, tapi pendapat itu didasari dengan sebuah peristiwa atau masalah yang terjadi. Jadi pendapat itu tetap harus ada pembuktian. Pembuktian yang mana pembuktiannya itu kita ambil datanya atau cari kebenarannya melalui peristiwa yang memang betul-betul ada. Jadi tidak hanya sekedar pendapat yang ngomong saja tanpa ada bukti atau data-data pendukung tentang kebenaran pendapat yang disampaikan itu. Kemudian yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. Dalam penyajiannya, makalah biasanya dipresentasikan dalam sebuah kegiatan seminar. Lalu yang ketiga ada skripsi. Jadi skripsi ini sebuah karya ilmiah yang mana biasanya dibuat oleh mahasiswa di semester mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana S1 yang biasanya mereka kerjakan di semester akhir. Jadi sebelum mereka mendapatkan gelar S1, biasanya mereka harus menyelesaikan karya ilmiah jenis ini dulu. Biar dia atau mereka bisa mendapatkan gelar S1-nya. Kemudian yang keempat ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam, serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Jadi kalau makalah biasanya itu kadang dipresentasikan oleh bisa di dalam kelas, ya misalnya. Jadi kalau ada makalah itu biasanya bisa didiskusikan dalam kelas yang mana nanti ada bapak ibu guru yang mendampingi. Tapi kalau kertas kerja atau wallpaper itu lebih tajam lagi ya, karena memang pesertanya bisa dihadiri oleh seorang ilmuwan. Kemudian yang nomor 5 ada paper. Kalau tadi work paper atau kertas kerja, kalau ini paper. Jadi sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studi diploma S1, S2, atau S3. Sistematika penyusunannya pun sama dengan artikel dan makalah, tergantung panduan yang berlaku di perguruan tinggi yang bersangkutan. Jadi biasanya ketika masa-masa kuliah, seorang mahasiswa itu disuruh untuk membuat sebuah makalah. Jadi sebutan khususnya namanya paper, tapi pada dasarnya isinya sama dengan makalah itu. Lalu yang keenam ada tesis. Jadi kalau skripsi itu tugas akhir yang mana yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa untuk mendapatkan gelar studi S1. Kalau tesis ini karya tulis ilmiah yang harus diselesaikan oleh para mahasiswa program studi S2. Jadi kalau tesis ini lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Tesis mengungkapkan pengetahuan baru yang didapat dari penelitian yang dilakukan oleh individu yang bersangkutan. Jadi biasanya para mahasiswa program studi S2 itu melakukan penelitian yang mana nanti hasil penelitiannya itu dibuat sebuah karya tulis ilmiah yang namanya tesis. Kemudian yang nomor 7 ada disertasi. Kalau tadi tesis untuk S2, kalau disertasi diuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar doktor
Adapun dalam pekerjaannya, disertasi lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Disertasi harus berisi suatu temuan terbaru dari penulis itu sendiri yang bersifat orisinal. Jadi itu jenis-jenis karya ilmiah. Kemudian struktur karya ilmiah. Nah, ini masuk ke sistematika penulisan karya ilmiah. Jadi yang pertama ada bagian awal. Kemudian ada bagian isi dan bagian akhir. Bagian awal itu ada judul. Nah, judul ini berisi dibuat ya, judul karya ilmiah ini dibuat berdasarkan topik yang akan dibahas. Pembuatan judul dapat ditulis semenarik mungkin, namun tetap efektif dan menggunakan kata-kata sesuai KBBI dan PUB. PUEB. Ya, ejaan yang disempurnakan. Jadi harus sesuai dengan KBBI. Jadi menggunakan bahasa yang baku. B. Abstrak. Abstrak adalah ringkasan dari keseluruhan isi yang dibahas dalam karya ilmiah. Tujuannya agar pembaca dapat membaca sekilas terkait isi, maksud, dan tujuan karya ilmiah secara ringkas. Jadi fungsi abstrak ini ya pembaca bisa mengetahui secara keseluruhan isi dari karya ilmiah membahas tentang apa. Jadi biar tahu, oh kira-kira pembaca misalnya mau mencari informasi tentang apa. Kira-kira karya ilmiah ini sesuai nggak ya dengan yang dia cari. Makanya biar dia tahu secara garis besarnya apa, makanya dia bisa membaca abstraknya dulu. Baru kalau memang, oh ini cocok yang sesuai dengan yang saya cari, makanya nanti lanjut dia baca keseluruhan isinya. Kemudian yang ketiga ada pendahuluan. Di bagian pendahuluan berisi latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini biasanya menjelaskan, berisi penjelasan mengapa sih terjadinya sebuah masalah ini, apa sih dicari tahu latar belakang atau penyebabnya sampai terjadi masalah ini. Baru kalau sudah ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah. Jadi sudah mulai ditulis rumusan masalahnya. Nanti akan ditemukan misalnya ada sekian rumusan masalah. Kalau sudah, baru nanti yang ketiga ada tujuan penelitian. Jadi ketika setelah pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian kalau sudah ditemukan masalahnya apa saja, masuk ke bagian rumusan masalah. Kemudian dijelaskan pula apa sih tujuan penelitian ini untuk apa dan manfaat penelitian ini apa, nanti dijelaskan di bagian pendahuluan. Sementara bagian isi, di bagian isi ada namanya kerangka teori. Bagian ini akan memuat dua hal, yaitu landasan teori berisi konsep yang menjadi dasar penelitian, sehingga karya ilmiah dapat disusun secara sistematis dan kredibel. Kemudian yang B, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berisi kesimpulan, sementara berdasarkan kerangka pemikiran atau landasan teori yang digunakan oleh peneliti. Setelah ada kerangka teori, baru ada metode penelitian. Metode penelitian itu berkaitan dengan metode apa yang mau dipilih atau yang digunakan oleh peneliti dalam memecahkan masalahnya itu atau membahasnya nanti. Metode ya, jadi metode penelitian sendiri dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan hasil yang valid. Kemudian yang C, pembahasan. Menjelaskan proses penelitian menggunakan bahan-bahan dan langkah-langkah yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, proses penelitian tersebut bisa kita jelaskan di bagian pembahasan penelitian. Yang mana pembahasan ini nanti yang dibahas adalah rumusan masalah yang terdapat di dalam latar belakang di bagian awal tadi. Jadi pembahasan ini biasanya membahas tentang rumusan masalah yang terdapat di bagian awal. Kemudian di bagian akhir ada penutup. Bagian penutup.
Jadi penutup itu berisi kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapatkan informasi dari masalah yang diteliti. Sementara saran bisa berupa pesan-pesan dari penulis atau peneliti. Saran ini ditujukan untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama. Lalu setelah ada penutup, baru ada daftar pustaka, yang mana daftar pustaka itu berisi segala sumber referensi yang menjadi rujukan selama melakukan penelitian. Melalui daftar pustaka ini, karya ilmiah yang dibuat akan semakin kredibel. Kemudian yang terakhir, lampiran. Biasanya berisi lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Jadi itu saja untuk materi karya ilmiah pada pertemuan kali ini. Mungkin nanti jika ada pertanyaan, nanti bisa kalian sampaikan langsung ke Ibu ya. Untuk tugasnya, jadi tugas pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kalian pertama scan barcode yang ada di LKS halaman 44 untuk menemukan contoh karya ilmiah berjudul Hutan Mangrove di Kalitoko, Teluk Mayalibit, Pulau Waigeo, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Jadi nanti kalau kalian sudah scan barcode yang ada di LKS halaman 44, kalian akan menemukan contoh karya ilmiah yang mana judulnya sudah saya sampaikan tadi. Setelah kalian barcode, kalian temui contoh karya ilmiah tersebut, baca dulu contoh karya ilmiah tersebut. Setelah dibaca, kemudian jawab pertanyaan yang ada di kegiatan Mari Berlatih di LKS halaman 44. Ya, jadi di sana nanti akan ada beberapa pertanyaan. Ada 5 pertanyaan di kegiatan Mari Berlatih LKS halaman 44. Nanti kalian jawab pertanyaan itu, yang mana jawabannya kalian harus cari di karya ilmiah yang telah kalian temui tadi. Kemudian setelah selesai, kalian bisa melanjutkan mengerjakan kegiatan Mari Beraktivitas sama di LKS halaman 44. Nanti kalian baca kembali, kemudian di sana nanti ada soal di LKS-nya, ada 4 soal. Ya, nanti kalian bisa menemukan arti istilah-istilah yang seperti ekologi, transek, spesimen, intrusi air laut, substansi, dan seterusnya. Itu cari artinya entah melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dengan Google Translate dan lain sebagainya. Nanti kalian cari. Setelah itu di soal nomor 3, tuliskan fakta dan opini dalam karya ilmiah tersebut. Jadi nanti kalian analisis atau identifikasi mana kalimat fakta, mana kalimat opini yang terdapat di dalam karya ilmiah itu. Dan semua kalian kerjakan di buku tugas kalian. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.